Sang istri baru saja menandatangani surat perjanjian cerai dari suaminya. Detik berikutnya, rekan bisnis langsung membatalkan pesanan. Kepala insinyur mengajukan surat pengunduran diri. Padahal dia tak tahu. Semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Dulu, demi menemani istrinya merintis usaha, pria itu rela melepaskan pekerjaan bergaji jutaan di kota. Lalu banting setir bekerja di peternakan babi. Berkat dukungan teknis dari sang pria, perusahaan istrinya hampir menjadi perusahaan babi nomor 1 di dunia. Tepat ketika sang pria mengira masa sulit telah berakhir, dia justru terkejut melihat pemandangan ini. Chu Chen, kamu gila. Wu Kai itu aku, yang undang dengan gaji tinggi. Dia elit lulusan luar negeri. Kamu itu siapa? Beraninya memukulnya. Siapapun yang menciummu, akan kuhajar. Ini hanya salam pertemuan ala luar negeri. Mana mungkin Pak Chu? Tidak tahu. Itu wajar saja. Elit lulusan luar negeri ini, memang levelnya berbeda. Tenang saja, Kak, aku juga bukan tipe pria picik. Tidak akan cari masalah dengan orang udik. Chu Chen, coba lihat penampilanmu hari ini. Hari ini pesta tahunan perusahaan, yang datang semua orang kalangan atas. Kamu pakai baju kerja begini, seperti gembel saja. Benar-benar bikin malu aku saja. Aku. Dulu kamu yang bilang mau merintis usaha. Aku tanpa pikir panjang, langsung mengundurkan diri dari pekerjaan. Menemanimu merintis usaha. Sekarang kamu malah meremehkan aku ini. Jangan mencoba mengikatku dengan moral di sini. Bukannya aku tidak memberimu bonus akhir tahun. Pak Chu, namanya juga orang kampung. Wajar kalau tidak punya wawasan. Begini saja. Lain kali ya, aku akan berikan dia 2 setel jas impor. Biar dia juga merasakan kehidupan kelas atas. Aduh. Pestanya akan segera dimulai. Sebentar lagi, bonus akhir tahun terbaik, pasti untuk Anda. Jangan gegabah. Benar, Pak Chu, Nyonya Bos, mungkin hanya ingin menghindari kecurigaan soal hubungan kalian berdua. Ayo, ayo, jalan. Semuanya. Grup Mujiang kita, sejak didirikan, ada satu sosok naga di antara manusia. Phoenix di antara unggas orang luar biasa. Saya sebagai bos, sangat beruntung bisa bertemu dengan penilai bakat seperti ini. Saya sangat terhormat. Bonus akhir tahun ini, saya berencana menghadiahkannya sebuah Maybach. Bagus. Bagaimana, Pak Chu? Di hati Nyonya Bos, tetap yang paling peduli padamu. Kan, Maybach ini adalah pengakuan terbesar untukmu, Pak Chu. Pak Chu, Pak Chu, Pak Chu, Pak Chu, Pak Chu. Mobil ini adalah hadiah yang kuberikan untuk Wu Kai. Ada apa ini? Terima kasih, Busu. Juga terima kasih atas dukungan semuanya. Saya akan terus bekerja keras, memimpin grup Mujiang, menuju internasionalisasi. Apa? Maybach ini, ternyata bukan untuk Pak Chu. Ini terlalu tidak adil. Kalau bukan karena Pak Chu, merek babi nomor 1 dunia kita, bagaimana bisa terkenal? Juga penjualan ratusan ribu ekor, bagaimana bisa tercapai? Istriku. Wu Kai ini, dia baru saja datang ke perusahaan. Belum melakukan apa-apa, kamu sudah memberinya hadiah Maybach. Diam. Di luar, kamu hanya boleh memanggilku Busu. Wu Kai itu elit lulusan luar negeri. Wawasan dan pengetahuannya adalah talenta yang dibutuhkan perusahaan untuk globalisasi. Lupakan saja, aku bicara dengan orang udik sepertimu, memang tidak akan nyambung. Lalu bagaimana dengan kami? Karyawan lama yang siang malam, mengabdi untuk perusahaan. Dianggap apa? Sudahlah, pada akhirnya, kamu bukankah hanya ingin hadiah? Bukannya aku tidak menyiapkan bonus akhir tahun untukmu, Pak Chu. Bonus akhir tahun Direktur Wu adalah sebuah Maybach. Kalau begitu, kamu pasti dapat Rolls-Royce, kan? Haha. Aku dan Direktur Wu sudah memilih dengan cermat sebuah mobil yang paling cocok denganmu. Nanti kamu berterima kasih padaku baik-baik, juga berterima kasih pada Direktur Wu. Mengerti? Ini diperbaiki sedikit masih bisa dipakai. Kamu pegang surat-surat mobil ini. Nanti biar Wu Kai membawamu mengurus balik nama.
Barang bekas. Aku jijik. Itu bekas. Oh my god. Kasar sekali. Kamu berani-beraninya meremehkan. Ya, Chu Chen. Kalau bukan karena aku memberimu pekerjaan santai beternak babi, seumur hidupmu kamu tidak akan bisa naik motor listrik kecil ini. Kamu mau naik Maybach? Apa kamu pantas? Pekerjaan santai, kalau grup Mujiang tidak ada aku. Menurutmu apa bisa punya perkembangan seperti hari ini? Sudahlah. Pak Chu, jangan bicara lagi. Nanti Nyonya Bos marah dan memberimu penurunan gaji dan jabatan lagi. Kak, begitu banyak karyawan yang melihat Pak Chu belum pernah naik mobil mewah. Wajar kalau iri. Bagaimana kalau kita naik ke atas makan dulu saja? Jangan sampai semua orang menertawakan. Chu Chen, kamu lihat, kan? Inilah kualitas orang lulusan luar negeri. Ayo, Wu Kai, dia paling hanya berani merobek surat mobil untuk pamer padaku. Beri dia 10 nyali pun, dia tidak akan berani cari masalah denganku. Hei, Pak Chu, ku dengar restoran itu sangat sulit dipesan. Kita pergi makan dulu. Ya, benar. Pak Chu, wawasan seorang pria itu harus diperluas. Kita makan dulu. Ya, ayo, pergi makan. Pergi makan. Pak Chu ini, kenapa begitu menyedihkan? Apa kamu tidak tahu, gaji Pak Chu itu 80%-nya adalah biaya untuk menanggung rasa malu. Sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Nyonya Bos. Kalau bukan karena dia sangat mencintai Nyonya Bos, pasti karena tidak rela meninggalkan pekerjaan tetap ini. Su Miao Miao, aku ini suamimu, juga pendiri perusahaan. Seharusnya aku yang duduk di posisi itu, kan? Hotel ini katanya mewah, kenapa tercium bau pesing? Chu Chen, kamu seharian memberi makan babi, setiap hari bersama babi, badanmu bau babi, jauhi aku, kamu jijik dengan bau badanku. Atau memang kamu hanya ingin duduk bersamanya? Maaf, Pak Chu. Saya sudah terbiasa tinggal di hotel mewah di luar negeri, sudah terbiasa. Sekarang mencium bau babi, jadi sedikit alergi. Pak Chu, Anda bisa duduk di meja sebelah, Anda seharusnya tidak keberatan, kan? Apa gunanya dia keberatan? Membiarkan diri jatuh, setiap hari bergaul dengan babi. Posisimu di sana, kalau mau duduk, duduk saja. Apa maksudnya ini? Habiskan sebotol anggur ini, anggap saja ini karena ketidaktahuanmu, yang menyinggung Wu Kai, dan minta maaf padanya. Selain itu, kamu juga harus berjanji mengubah kebiasaan burukmu itu. Busu. Pak Chu selama bertahun-tahun ini demi pekerjaan, sudah lama menderita sakit mah. Kalau minum sebotol anggur ini, takutnya akan terjadi sesuatu. Badan badak begitu, mana mungkin kenapa-napa. Wu Kai baik-baik saja, jadi alergi karenanya. Aku menyuruhnya minum sebotol anggur ini, untuk meminta maaf pada Wu Kai. Sudah termasuk murah hati padanya. Su Miao Miao, sebenarnya aku ini suamimu. Chu Chen, aku menyuruhmu bersulang untuk Wu Kai, adalah berharap kamu bisa belajar banyak darinya. Kalau tidak, apa kamu mau jadi orang udik seumur hidup? Kamu begitu membenciku. Iya, kan? Jangan lupa, grup Mujiang. Kalau tidak ada aku, tidak akan bisa menjadi perusahaan babi nomor 1 dunia. Membual tidak akan membuatmu mati. Kak, jangan marah karena aku. Aku maafkan Pak Chu, boleh, kan? Kamu memang paling pengertian. Semuanya sudah bekerja keras setahun ini, pasti lelah. Aku sudah mengirim di grup beberapa angpau besar. Semuanya cepat, masuk grup untuk mengambilnya. Apa? Busu. Angpau khusus 10.000 yuan. Busu pada Wu Kai, terlalu baik. Ya. Pak Chu, coba lihat di grup, lihat berapa banyak yang Busu kirimkan untuk Anda. Wu Kai baru datang ke perusahaan sudah dapat angpau khusus 10.000 yuan. Kamu sudah bekerja keras di perusahaan.
Selama 8 tahun, setidaknya harus dapat 1 juta, kan? Grup angpau apa? Kenapa aku tidak melihatnya? Oh, Busu, ini semua salahku. Pacu setiap hari tinggal di kandang babi. Aku sampai lupa keberadaannya. Aku tidak menambahkannya ke grup. Tidak masalah. Dia itu orang udik. Apa tahu cara menggunakan ponsel pintar? Kamu tidak menambahkannya ke grup angpau itu benar. Kalau masuk pun hanya jadi bahan tertawaan. Cu Chen, angpau yang dikirim di grup ini akan dipotong dari gajimu. Gaji 2 tahun ini, kamu tidak perlu ambil lagi. Atas dasar apa? Kalau aku tidak mau memberikannya, kamu sebagai pendiri memberikan bonus untuk karyawan saja tidak rela. Ah, kenapa kamu memukulku? Wu Kai, kalian semua melihatnya. Aku tidak menyentuhnya. Dia sendiri yang menabrak. Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Benar saja, semakin tidak becus seseorang, semakin kasar. Pantas saja seumur hidupmu tidak akan sukses. Jadi, kamu yakin ini salahku? Aku pantas mati. Bukankah begitu? Mulai dari pesta tahunan hari ini, kamu terus-menerus mencari masalah. Aku sudah berkali-kali mentolerirmu, tapi kamu berkali-kali semakin menjadi-jadi. Aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Kamu sekarang segera minta maaf pada Wu Kai. Serahkan juga status pendirimu pada Wu Kai. Apa? Nyonya Bos ingin Wu Kai menjadi pendiri. Wu Kai ini baru saja datang ke perusahaan. Pacu ini sudah bekerja keras di perusahaan selama 8 tahun. Ini bagaimana bisa? Aku ingatkan kamu, kalau grup Mujiang tidak ada aku, peralatan otomatis penuh yang kuteliti, tidak akan ada yang bisa menggunakan. Rantai industri pasti akan bermasalah. 10.000 babimu itu tidak akan laku 1 ekor pun. Cukup. Pekerjaan seperti memberi makan babi yang tidak ada kandungan teknisnya. Aku bisa menggantimu dalam sekejap. Peralatan beternak babi itu, kulihat itu boros air dan listrik. Boros listrik pula, sudah menyuruh orang menghentikannya. Apa? Kak, tenang saja. Asalkan menghentikannya, sebulan bisa menghemat 1 juta untuk perusahaan. Aku akan mengganti semua pakan menjadi pakan impor. Nanti aku jamin, babi yang diternak akan lebih putih dan gemuk dari sebelumnya. Cu Chen, kamu lihat, kan? Lulusan Ivy League, sarjana bisnis. Memang tahu cara membelanjakan uang, tepat sasaran. Cara manajemennya memang lebih tinggi darimu. Aku akan membantumu menjaga perusahaan dan istrimu. Kamu tidak keberatan, kan? Lepaskan. Kamu tidak apa-apa. Kamu berdarah. Cu Chen, ku beritahu kau, jika terjadi sesuatu pada Wu Kai, sesuatu yang buruk, aku pasti akan membuatmu menyesal. Adik seperguruan, aku bisa membuat semua orang yang menindas adik seperguruan menyesal telah lahir ke dunia, bahkan bisa memberikan grup sia pada adik seperguruan. Orang yang pantas mendampingi adik seperguruan seharusnya adalah aku. Apa yang bisa diberikan kakak seperguruan? Aku, Zhao Keer, juga bisa memberikannya 100.000 kali lipat pada kakak seperguruan. Lagi pula kakak seperguruan pergi ke pesta tahunan. Kamu ikut-ikutan pergi. Kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak. Kamu ikut ke sini. Percepat laju mobilnya. Berlutut. Minta maaf pada Wu Kai. Apa telingamu tuli? Ku bilang berlutut dan minta maaf. Ku bilang berlutut dan minta maaf. Dulu aku naif berpikir, asalkan aku memberikan segalanya untukmu tanpa pamrih, akan bisa mendapatkan ketulusan hatimu. Sayang sekali. Baik itu bonus akhir tahun, maupun status pendiri. Aku tidak peduli. Sumiao Miao, hubungan antara kau dan aku berakhir di sini.
Hei, hei, Pacu, Anda alergi alkohol. Anda tidak bisa. Sumiao miao. Perasaan selama 8 tahun ini. Anggap saja ku berikan pada anjing. Kuharap suatu hari nanti, kamu tidak akan menyesal. Chu Chen. Penampilanmu yang putus asa ini, tidak akan pernah sesukses Wu Kai. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikah denganmu, seorang pecundang sejati. Keluar dari pintu ini. Istrimu, dan juga posisi pendirimu, akan menjadi milikku. Kamu pantas kuinjak-injak di bawah kakiku. Aduh, Pacu, tenanglah. Tenang, sekarang kamu meninggalkan perusahaan. Kamu tidak punya tempat tujuan lagi. Benar, Pacu, jangan sampai berbuat bodoh. Kalau kamu pergi, nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Juga tidak ada yang akan membantumu lagi. Presdirsia, Nona Zhao, Pacu sedang mengadakan pesta tahunan di dalam. Dulu setiap kali bertengkar, tidak lebih dari 1 menit, aku akan datang membujukmu. Kali ini, aku tidak mau jadi pengecut lagi. Sial sekali. Cepat sana beri makan babi. Pengorbanan 8 tahun. Ternyata kalah dengan orang luar yang baru datang. Chu Chen. Apalagi yang perlu kamu kenang? Adik seperguruan, kakak seperguruan. Kamu kenapa? Kakak seperguruan. Adik seperguruan. Aku berencana kembali ke Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Hei, kalian cepat lihat, apakah itu Pacu? Rolls-Royce yang dinaiki Pacu itu edisi terbatas. Loh, hanya ada 1 di seluruh negeri, bernilai ratusan juta.